Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Laju Patricia dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Cirebon akan menjelaskan tentang transformasi geometri materi kelas 11. Transformasi geometri. Apa sih transformasi? Transformasi yaitu suatu proses perpindahan suatu titik atau garis atau bidang menjadi bayangan titik atau garis atau bidang itu sendiri. Nah, jika kita ketahui ada X, Y, kita transformasikan, maka akan menghasilkan X aksen, Y aksen. Nah, dalam transformasi geometri terdapat jenis-jenis transformasi. Yang pertama yaitu ada refleksi atau pencerminan. Yang kedua yaitu translasi atau perpindahan. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Dan yang keempat dilatasi atau perbesaran. Yang pertama yaitu ada refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bentuk ke titik yang simetris dengan titik semula terhadap sumbu pencerminan tersebut. Nah, yang dimaksud sumbu pencerminan tersebut yaitu seperti refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis X sama dengan M, refleksi terhadap garis Y sama dengan N, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, dan refleksi terhadap Y sama dengan negatif X, dan titik pusat 0,0. Nah, bisa kita lihat di gambar, yaitu refleksi sebuah benda dicerminkan akan menghasilkan bayangan. Nah, refleksi sendiri itu jarak benda terhadap cermin akan sama dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Kita akan bahas tentang refleksi terhadap sumbu X. Terdapat sumbu X, Y dan terdapat titik X, Y. Jika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan P aksen X, Y. Karena cerminnya kita taruh di sumbu X, maka akan menghasilkan Y-nya negatif karena di bawah sumbu X. Nah, berdasarkan gambar di atas, jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen, X, min Y. Jadi, nilai X aksennya itu yaitu X dan nilai Y aksennya yaitu min Y. Jadi, jika refleksi terhadap sumbu X, maka yang berubah yaitu Y-nya. Yang tadinya positif jadi negatif. Nah, jika kita bentuk ke dalam matriks juga, maka hasilnya seperti di gambar, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y. Jadi, matriks pencerminan terhadap sumbu X yaitu 1, 0, 0, min 1. Yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Bisa kita lihat, kalau sumbu X kan titiknya kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, jika refleksi terhadap sumbu Y, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi yang akan berubah yaitu X-nya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka
P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen min X, Y. Jadi, nilai X aksennya yaitu min X, dan Y aksennya yaitu Y. Jadi, yang berubah X-nya. Nah, jika kita bentuk ke dalam matriks, maka dapat ditulis X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y. Jadi, matrik pencerminan terhadap sumbu Y yaitu min 1, 0, 0, 1. Kemudian, selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan M. Garis X sama dengan M. Maka rumusnya, jika ada titik P, X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan M. Hasilnya yaitu P aksen 2M dikurangi X, Y. Kenapa 2M dikurangi X? Karena di sini yang berubah yaitu X-nya. Nah, semisal kita kasih contoh M-nya sama dengan 2. Jadi, X sama dengan 2. Maka, P, 2 dikurangi 2 dikurangi X. X-nya itu nilai titik awal. Dan Y-nya tetap. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen 2M dikurangi X, Y. Kemudian selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Bisa kita lihat pada gambar, kalau tadi refleksi terhadap garis X sama dengan M yaitu garisnya lurus, garisnya berada di sumbu X. Nah, kalau terhadap garis Y sama dengan N yaitu garisnya berada di sumbu Y. Maka yang akan berubah yaitu Y-nya. Dari yang tadinya P, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan N, yaitu menjadi X, 2N kurangi Y. Nah, N-nya ini bisa berubah, bisa 1, 2, 3, tergantung nanti soalnya. Nah, jadi berdasarkan gambar di atas, jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen, X, 2N kurangi Y. Jadi yang berubah Y-nya. Kalau tadi yang berubah M-nya, sekarang Y-nya. Kemudian selanjutnya itu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, terdapat sumbu X, Y. Kita kasih garis Y sama dengan X. Jika titik awalnya terdapat di P, X, Y, maka hasilnya yaitu akan terbalik, akan jadi kebalikannya. Dari yang tadinya X, Y, jika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya yaitu Y, X. Jadi nilainya dibalik. Nah, berdasarkan gambar di atas, jika bayangan P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen yaitu P aksen Y, X. Nah, jadi X aksennya yaitu Y dan Y aksennya yaitu X. Nah, jika kita bentuk ke dalam matriks, maka bisa ditulis X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau tadi garisnya Y sama dengan X itu positif. Nah,
Kalau sekarang Y sama dengan min X, maka berada pada di kiri, bagian kiri. Nah, jika titik P, X, Y kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan negatif semua, kebalikan dari Y sama dengan X. Kalau garis Y sama dengan X itu kita refleksikan mendapatkan hasil Y sama dengan X, tapi kalau garis Y sama dengan min X kita refleksikan itu hasilnya min Y, min X. Kalau yang tadi positif, sekarang kalau direfleksikan jadi negatif karena berada pada di kiri. Nah, berdasarkan gambar di atas, jika bayangan P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen adalah X aksennya yaitu min Y dan Y aksennya yaitu min X. Jadi kalau mau kita bentuk matriks bisa ditulis X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikali X kali Y. Jadi matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X yaitu 0 min 1 min 1 0. Nah, yang kedua yaitu ada translasi atau pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran yaitu suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Nah, kalau tadi kan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang. Nah, kalau ini kan bidang A, B, C, segitiga B, C. Nah, kita translasikan ini dengan jarak dan arah tertentu, maka akan menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen seperti gambar. Nah, jika translasi T sama dengan A, B memetakan titik P, X, Y ke P aksen, X aksen, Y aksen, maka tinggal kita tambahkan. Jadi X aksennya yaitu titik X ditambah A dan Y aksennya yaitu Y ditambah B. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Biar nggak bingung kita kasih contoh. Nah, diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik O-nya yaitu 0,0, A-nya yaitu 3,0, dan B-nya yaitu 3,5. Nah, tentukan koordinat bayangan segitiga OAB tersebut bila ditranslasi oleh T13. Nah, translasinya di sini yaitu 13. Kita masukkan seperti rumus yang tadi, yaitu yang pertama titik O dulu. Titik O yaitu 0,0. Kita translasikan terhadap 13. O aksennya yaitu 0 ditambah 1, 0 ditambah 3. Jadi O aksennya yaitu 1,3. Nah, kita translasikan titik A. Titik A yaitu 3,0. Kita translasikan terhadap 1,3. Nah, maka A aksennya yaitu 3 ditambah 1, 0 ditambah 3. Maka A aksennya yaitu 4,3. Nah, terus kalau titik B yaitu 3,5 kita translasikan terhadap 1,3 yaitu B aksennya 3 ditambah 1 dan 5 ditambah 3. Maka hasilnya B aksen yaitu 4,8. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada rotasi atau perputaran. Nah, rotasi itu perputaran. Nah, rotasi ini ditentukan oleh pusat rotasi dan besar sudut rotasi. Ini perputaran ya. Dari A, B, C kita rotasikan maka akan berputar. Jadi A aksen, B aksen, C aksen seperti gambar di atas. Nah, rotasi pusat 0. Rotasi pusat O 0,0. Nah, titik P, X, Y dirotasikan sebesar alfa berlawanan arah jarum jam dengan pusat
O 0,0 dan diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, maka X aksennya itu yaitu X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Nah, alfa di sini yaitu derajatnya. Besar sudutnya, besar sudut rotasinya. Nah, Y aksennya sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa, sama alfa di sini juga besar sudutnya. Nah, jika sudut putar alfa sama dengan 1/2 V, rotasi dilambangkan dengan R setengah V. Nah, maka X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan X. Nah, dalam bentuk matriksnya bisa ditulis yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 1, 0 kali X, Y. Jadi, R setengah V sama dengan 0, min 1, dan 1, 0. Nah, contohnya. Persamaan bayangan garis X tambah Y sama dengan 6. Setelah dirotasikan pada pangkal koordinat dengan sudut putar 90 derajat adalah, nah kita selesaikan. Nah, rotasinya di sini kan yaitu sudut putaran 90 derajat, maka R ditambah 90 derajat, berarti X aksen sama dengan min Y. Kemudian Y sama dengan min X aksen. Nah, Y aksen sama dengan X. Nah, X-nya yaitu sama dengan Y aksen. Kita substitusi ke X ditambah Y sama dengan 6. Y aksen ditambah. Kan nilai Y yang di atas yaitu min X aksen. Kita masukkan jadi Y aksen ditambah min X aksen sama dengan 6. Nah, Y aksen dikurangi X aksen sama dengan 6. X aksen dikurangi Y aksen sama dengan min 6. Kebalikannya tadi. Kalau yang tadi Y aksen dikurangi X aksen sama dengan 6, ini dibalik. X-nya yang di depan jadi X aksen dikurangi Y aksen sama dengan min 6. Jadi bayangannya X dikurangi Y sama dengan min 6. Kemudian yang keempat yaitu ada dilatasi atau perbesaran. Nah, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunannya. Jadi kalau bangunannya awalnya yaitu segitiga, maka jika diperbesar ya akan membentuk segitiga juga, nggak bakal membentuk persegi seperti itu. Nah, dilatasi ini terdapat pusat O 0,0 dan faktor skala K. Nah, jika titik P, X, Y didilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K, didapatkan bayangan P aksen, X aksen, Y aksen, maka nilai X aksennya yaitu kita masukkan K-nya juga. Karena kan ini terdapat faktor skala, jadi Kx, nah dan Y aksennya yaitu K dikali Y dan dilambangkan dengan O, K. Nah, kita ambil contoh. Misal ada garis 2X dikurangi 3 sama dengan 6, memotong sumbu X di A dan memotong sumbu Y di B. Karena dilatasi O, min 2, titik A menjadi A aksen dan titik B menjadi B aksen. Hitunglah luas segitiga O, A aksen, B aksen. Nah, kita pertama-tama mencari A aksen dan B aksen terlebih dahulu. Nah, karena garis 2X kurangi 3Y sama dengan 6 itu memotong sumbu X di A yaitu 3,0 dan memotong sumbu Y di B 0,2. Karena dilatasi yang tadi kan
O, min 2. K-nya jadikan negatif 2. Maka A aksen sendiri yaitu Kx, Ky. Jadi nilai K dikali X. K itu sendiri kan negatif 2. Dan X-nya yaitu di sini 3. Maka min 2 dikali 3 yaitu min 6. Dan Ky-nya yaitu K-nya negatif 2, Y-nya 2. Nah, di sini kan Y-nya yaitu 0. Jadi min 2 dikali 0 yaitu 0. Maka A aksen yaitu negatif 6,0. Dan kita cari titik B-nya. Sama kayak titik A, yaitu kita kalikan nilai K dikali X dan nilai K dikali Y. Nah, nilai K dikali X, K-nya min 2 dikali X-nya yaitu 0. Maka jawabannya 0. Nah, di Y-nya yaitu K-nya min 2 dikali 2, jadi min 4. Nah, jadi hasilnya yaitu titik A aksen yaitu min 6,0, B aksen yaitu 0, min 4, dan titik O 0,0 membentuk segitiga seperti pada gambar. Nah, gambarnya seperti ini, menghasilkan min 4, min 6 dan 4. A-nya min 6 dan B-nya 4. Sehingga luasnya yaitu setengah dikali O A aksen dikali O B aksen. Nah, kita masukkan aja, kan A-nya sudah diketahui min 6 dan B-nya 4. Jadi hasilnya yaitu 12. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.